halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Wahyu Maputra dengan NIM 23015411060 dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi belakangan ini, yaitu mengenai peningkatan suhu bumi yang cukup signifikan. Karena seperti yang kita tahu, saat ini bumi sedang mengalami kenaikan suhu yang sangat ekstrim. Jadi bagaimana materinya? Langsung saja kita simak videonya. Video ini dibuat demi kepentingan saya sendiri, Komang Wahyu Maputra selaku mahasiswa dari Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Inggris, sebagai tagihan tugas dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Bumi kita berada pada sistem tata surya yang berpusat pada matahari. Seperti yang kita tahu, Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya kita yang memiliki kehidupan di dalamnya. Berkat posisinya yang berada di zona layak huni di tata surya kita, suhu di bumi mampu mempertahankan air yang ada di planet kita agar tetap berbentuk cair. Sehingga, bumi dapat menyokong kehidupan di dalamnya. Namun saat ini, suhu bumi telah meningkat secara drastis bila dibandingkan dengan suhu bumi pada saat zaman dahulu, yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan di mana-mana. Peningkatan suhu global ini sendiri merupakan akibat dari efek rumah kaca yang terjadi pada planet kita ini. Efek rumah kaca adalah fenomena alam yang memungkinkan atmosfer bumi menahan panas matahari. Ini adalah yang membuat planet kita menjadi tempat yang layak dihuni. Umumnya, beberapa panas matahari yang diserap oleh bumi akan dipantulkan kembali keluar bumi. Namun akibat efek dari gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi, menyebabkan panas matahari yang diserap oleh bumi tidak dapat dipantulkan kembali dan terperangkap di bumi. Ini yang menyebabkan suhu di bumi terus meningkat. Gas rumah kaca sendiri adalah molekul dalam atmosfer yang menangkap panas matahari dan memantulkannya kembali ke bumi. Karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida adalah 3 gas rumah kaca utama yang menyebabkan efek rumah kaca ini. Aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama dari peningkatan emisi gas rumah kaca. Berikut adalah aktivitas manusia yang meningkatkan emisi gas rumah kaca di planet kita ini. Yang pertama, ada pembakaran bahan bakar fosil. Aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan industri menghasilkan emisi karbon dioksida yang sangat besar melalui pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, ada penggundulan hutan dan perubahan penggunaan lahan. Penggundulan hutan adalah penyebab utama hilangnya hutan yang menyerap karbon dioksida. Sedangkan perubahan penggunaan lahan seperti konversi hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman juga berdampak pada emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, ada pertanian intensif. Pertanian intensif menghasilkan emisi metana melalui pencernaan hewan dan manajemen limbah. Penggunaan nitrogen dalam pertanian menghasilkan emisi nitrous oksida dan gas rumah kaca lainnya. Konsentrasi gas rumah kaca dalam atmosfer telah meningkat drastis dalam beberapa dekade terakhir. Konsentrasi karbon dioksida telah meningkat dari sekitar 280 ppm pada awal abad ke-19 menjadi lebih dari 400 ppm saat ini. Konsentrasi metana pun telah meningkat tajam, terutama akibat pertanian intensif dan emisi dari produksi minyak dan gas. Konsentrasi nitrous oksida pun juga telah meningkat, terutama melalui penggunaan nitrogen dalam pertanian. Peningkatan suhu bumi telah menimbulkan dampak serius pada lingkungan dan kehidupan manusia. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tersebut.
Yang pertama ada perubahan iklim global. Peningkatan suhu rata-rata bumi telah mengubah pola cuaca dan musim di seluruh dunia. Iklim global menjadi lebih tidak stabil dan sulit untuk diprediksi. Yang kedua ada gelombang panas yang mematikan. Peningkatan suhu telah mengakibatkan gelombang panas yang lebih panjang, lebih sering, dan lebih ekstrim, membahayakan kesehatan manusia dan juga ekosistem. Yang ketiga yaitu badai yang lebih kuat dan banjir. Peningkatan suhu juga telah mengintensifkan badai dan menyebabkan banjir yang merusak. Hal ini berdampak pada kerusakan properti dan juga hilangnya nyawa. Selanjutnya ada pemutihan kutub dan kenaikan permukaan laut. Kutub bumi mengalami pemutihan yang cepat akibat peningkatan suhu. Ini berkontribusi pada kehilangan es laut dan juga es daratan. Pemutihan kutub dan ekspansi termal air laut yang lebih hangat telah menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Ini mengancam kota-kota pesisir di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu gangguan ekosistem dan juga kehilangan keanekaragaman hayati. Ekosistem alam seperti hutan, terumbu karang, dan padang rumput telah terpengaruh oleh pemanasan global. Ini dapat menyebabkan perubahan dalam spesies-spesies yang mendiami ekosistem tersebut. Peningkatan suhu telah mengancam spesies-spesies tertentu, dan banyak di antaranya telah berisiko punah. Dan yang terakhir yaitu penyebaran penyakit menular. Peningkatan suhu juga berkontribusi pada penyebaran penyakit menular, seperti malaria dan demam berdarah, ke daerah yang sebelumnya bebas dari penyakit tersebut. Walaupun kita tahu, planet kita ini sudah mengalami pemanasan global yang sangat buruk, sebenarnya ini masih belum terlambat. Kita masih bisa mencegah pemanasan global ini agar tidak menjadi lebih buruk ke depannya. Berikut adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemanasan global. Yang pertama, kita bisa beralih ke energi yang terbarukan, seperti energi surya ataupun energi angin. Matahari dan angin adalah sumber energi terbarukan yang tak terbatas. Investasi dalam panel surya dan turbin angin adalah langkah yang penting, terutama pada peralihan dari energi tak terbarukan menuju energi yang terbarukan. Selain itu, kita juga bisa melakukan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan beralih menggunakan kendaraan listrik. Cara selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan melindungi hutan dan mengelola lahan dengan bijak. Cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan menghentikan deforestasi atau penebangan hutan secara liar, karena kita tahu hutan adalah penyerap karbon alam terbesar di bumi. Selain itu, kita bisa melakukan perencanaan tata guna lahan yang bijak dan pelestarian ekosistem alam. Diharapkan dengan menjaga hutan, efek rumah kaca yang ada di bumi kita ini akan berkurang. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan meningkatkan kesadaran publik dan perubahan gaya hidup. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu perubahan iklim dan pentingnya tindakan adalah langkah awal yang penting. Mengurangi konsumsi barang yang berlebihan, mendaur ulang, dan meminimalkan pembuangan sampah adalah cara untuk mengurangi dampak lingkungan yang paling mudah. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi ini yaitu peningkatan suhu bumi adalah masalah serius yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan emisi gas rumah kaca. Dampaknya telah menyebabkan perubahan iklim, pemutihan kutub, dan gangguan ekosistem. Namun, semua itu bisa diminimalisir dengan cara transisi ke energi terbarukan seperti matahari dan angin, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, perubahan dalam kebijakan pengelolaan hutan dan lahan, dan dengan meningkatkan kesadaran publik untuk selalu menjaga lingkungan kita.
Baik, sekiranya seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Jadi saya telah menjelaskan mengenai penyebab dari peningkatan suhu di bumi, kemudian dampaknya kepada kehidupan, dan juga cara kita untuk menanggulanginya. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.